Tiap hari stres. Ketemu hari Senin, kayak neraka. Betul nggak? Karena dia tidak happy, dan dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka. Terus-menerus, bayangkan, tubuh memproduksi adrenalin, kortisol, hormon-hormon yang negatif. Apa yang terjadi? Tubuh menjadi magnet untuk menarik semua hal yang buruk. Tubuhnya sakit, yang datang juga sumber-sumber penyakit, utang, cicilan, dan sebagainya. Itu penonton saya di seluruh dunia. Ya. Dan ini harus dipahami betul. Kenapa kita tidak mengalami rezeki mengalir dari segala arah. Bahkan kata Allah di Al-Quran, tidak disebut kebaikan apabila kamu melakukannya, bukan memberikan yang kamu cinta. Hati-hati nih ya, kalau ngasih uang receh yang sudah tidak dipakai oleh kita, itu bukan kebaikan. Kan uang itu sudah tidak dipakai oleh kita juga. Dan itu kebiasaan di jalan, kita ngasih uang itu yang sudah tidak terpakai. Itu bukan kebaikan. Tidak disebut kebaikan, kecuali kamu memberikan yang kamu cintai, yang kamu suka, yang kamu pakai. Perhatikan saya semuanya, Bapak Ibu. Uang 1.500 perak, 2.000 perak, kita pun sudah tidak menggunakannya. Dan kita saat melakukan kebaikan, kita merasa kita sudah melakukan kebaikan. Padahal di Quran, tidak disebut kebaikan, kecuali kamu memberikan yang kamu cintai. Ulangi, ini kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita memberi pada orang lain itu yang sudah tidak berguna. Makanan baru dikasih kalau sudah kamu kenyang. Baju kamu kasih karena kamu sudah tidak pakai lagi. Dengarkan kata-kata saya. Ini dilakukan oleh kebanyakan orang di dunia ini. Dan kenapa saya harus bicara ini? Saya ingin semua orang menyadari ini. Ayo sekarang, kalau memberi yang terbaik. Memberi itu yang orang lain, ya. Yang diberi itu yang kita juga masih butuh, tapi orang lain lebih butuh dari itu. Mulai dari sekarang. Kalau ingin dialiri rezeki dari arah yang tidak disangka. Yes? Yes? Oke. Perhatikan sekarang. Si orang ini kerja di perusahaan U. Dan orang ini ya kerja semata-mata untuk mendapatkan gaji dari perusahaan U. Ganti-ganti nih si U jadi perusahaan. Ya? Dan dia setiap kerja yang dia pikirkan gaji, tanggal gajian. Mungkin kalau PNS tanggal 1 ya. Jadi tiap udah bayangkan tanggal 30 mikirin tanggal 1. Betul nggak? Jadi kalau kalender 29. Betul nggak? 28. Menunggu nggak? Menunggu itu sesuatu yang buang-buang energi dan melelahkan. Karena dia itu melakukan kebaikan semata-mata untuk gaji. Bahkan sangat takut ketika dia itu disuruh melanggar aturan pun di perusahaan itu, dia ikut aja. Bukan keluar, walaupun bertentangan dengan hati nuraninya. Saya keluar dari PNS. Ya, keluar. Banyak yang bertentangan dengan saya. Ya keluar aja, nggak usah takut. Padahal udah golongan 4C, satu lagi 4D, udah habis tuh golongan. Bayang ya tunjangan saya berapa? Jadi saya tinggalkan. Nah, ini tidak berani untuk keluar dari zona nyaman. Coba ada nggak orang kerja di satu perusahaan, dia itu tidak cukup, tapi tetap kerja. Dan tiap hari mengeluhkan gaji, mengeluhkan capek. Ada nggak kayak gitu? Ada apa banyak sekali? Oke. Mengerikan. Tiap hari stres. Ketemu hari Senin kayak neraka. Betul nggak? Karena dia tidak happy, dan dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka. Terus-menerus, bayangkan, tubuh memproduksi adrenalin, kortisol, hormon-hormon yang negatif. Apa yang terjadi? Tubuh menjadi magnet untuk menarik semua hal yang buruk. Tubuhnya sakit, yang datang juga sumber-sumber penyakit, utang, cicilan, dan sebagainya. Bayangkan, kebanyakan begitu. Betul Bapak Ibu yang saya omongkan? Saya kira pasti semua orang yang dengar kajian saya hari ini setuju. Saya bicara fakta, bicara kenyataan. Saya juga pernah berada di level itu. Tapi saya menyadari, kenapa ya? Kenapa saya mengalami itu? Ya, dan saya kemudian mengubahnya. Dan ketika saya mengubahnya, saya tidak mau bekerja untuk uang. Saya bekerja karena saya yakin. Saya datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah. Dan Allah akan menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya. Menyampaikan cinta kasihnya. Perbedaan niat menyebabkan perbedaan rezeki mengalir. Ulangi ya.